Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Dr. Hewan Sriwahyuni. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang ilmu dasar dalam merawat hamster. Nah, siapa di sini yang memiliki hewan kesayangan seperti hamster? Nah, jika kamu salah satu yang menonton video ini sedang hektik-hektiknya merawat hamster, kamu harus nonton video ini hingga selesai. Atau misalnya sedang ada niat untuk mencoba merawat makhluk kecil yang imut ini, jadi ini video yang cocok buat kamu nonton hingga selesai. Oke? Jadi kita lanjut saja, apa aja yang harus kita miliki dalam merawat hamster. Nah, yang pertama yang akan saya bahas, apa sih itu hamster? Jadi kita coba bahas dulu ya, hamster itu seperti apa gitu. Hamster adalah salah satu hewan yang sangat kecil ya, jauh lebih kecil dibanding kelinci tentunya. Dan merupakan salah satu hewan yang mungil yang termasuk dalam kategori keluarga seperti tikus. Namun tikus atau mencit. Namun bisa dijadikan hewan peliharaan di rumah. Nah, hamster ini menjadi hewan kecil yang mudah dipelihara dan dirawat. Itu sebabnya makanya banyak orang yang sekarang ya sudah berminat untuk memilikinya. Hamster ini yang hidup liar biasanya bersembunyi di dalam tanah pada waktu siang hari untuk menghindari serangan predator, dan sedangkan saat malam hari mereka akan mulai mencari makan. Jadi seperti itu ya. Jadi pada saat siang hari mereka sembunyi karena banyak predator. Predator itu bisa saja anjing atau kucing. Kemudian saat malam hari barulah mereka mencari makan. Nah, kemudian hamster ini memiliki karakteristik fisik dengan tubuh dan ekor yang lebih pendek dibandingkan dengan tikus atau mencit. Jadi, selain itu bulunya juga lebih lebat dan halus sehingga membuat penampilannya semakin menggemaskan. Nah, hamster ini terkenal dengan kelincahannya ya dan keaktifannya. Jadi mereka kalau lari itu cepat banget gitu, cepat hilang dari pandangan. Makanya kalau nanti saya akan bahas terkait dengan apa saja yang harus kita siapkan dalam merawat hamster seperti kandang dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya makanya wajib untuk memberikan lokasi atau area bermain yang nyaman bagi hewan mungil ini. Dan tentunya tempat tinggal yang tepat bagi hamster dapat membuatnya lebih nyaman bergerak dan membuatnya juga terhindar dari berbagai penyakit yang bisa terpapar pada hamster itu. Dan juga hewan peliharaan ini termasuk juga dalam binatang yang tidak bisa melihat dengan jarak jauh, dan juga mereka itu termasuk hewan yang buta warna. Nah, meskipun begitu, mereka memiliki indera penciuman yang sangatlah baik sehingga mereka bisa mencium aroma tubuh yang menempel di beberapa benda. Nah, hamster juga ini bisa mengenali dengan baik posisi benda-benda yang ada di sekitarnya, dan juga hamster juga bisa mengeluarkan aroma yang tidak sedap jika jarang dibersihkan kandangnya. Itulah sebabnya makanya bagi kalian yang ingin merawat hamster sangat perlu memperhatikan kebersihan hamster dan kandangnya agar tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Jadi bisa dipahami bagaimana karakterisasi daripada hamster, bagaimana dia bertingkah laku, bagaimana kesehariannya, bagaimana apa kelebihan dan kekurangan daripada hewan mungil ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang cara merawat hamster. Yang perlu kalian siapkan, yang pertama itu adalah pilih kandang yang nyaman. Nah, hamster ini membutuhkan kandang atau tempat atau rumah ya bagi mereka yang aman dan untuk menjelajah dan merasa nyaman.
Nah, jadi kalian harus memberikan kandang bisa dengan banyak warna, bisa dengan aksesoris, tabung, dan tambahan lain yang bisa membuat habitat mereka bisa betah seperti itu. Kemudian juga bisa pilih alas yang bisa mereka gali seperti pasir khusus untuk hamster dan pastikan untuk memilih botol minum dengan ukuran yang tepat seperti botol air yang tidak bisa dikunyah. Jadi ada khusus botol minum yang khusus memang disiapkan untuk hamster karena ukurannya kecil sehingga mereka membutuhkan botol tempat minum yang juga kecil. Oke, untuk selanjutnya nomor 2 itu ada letakkan kandang atau rumah mereka di tempat yang tepat. Seperti halnya dengan banyak hewan kecil ya, penempatan kandang itu sangat penting untuk hewan peliharaan. Jadi kalian bisa meletakkan kandang hamster ini di dekat ruang keluarga yang dimana mereka bisa melihat kamu sebagai pemiliknya mereka. Tapi jangan juga di area keramaian karena hamster ini juga memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Jadi hamster itu ada beberapa jenis di mana tiap jenisnya itu memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi perlu kalian pelajari. Mungkin the next video saya akan bahas terkait dengan jenis-jenis daripada hamster. Oke, tunggu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Mereka ini merupakan hewan yang senang bermain tentunya. Jadi mereka akan terhibur apabila ada suara penghuni rumah sehari-hari. Nah, tetapi mereka juga akan mudah stres apabila sering mendengar suara keras dan banyak keributan atau keriuhan yang berada di kandang mereka. Begitu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, nah, yang perlu kalian ketahui atau lakukan ini sangat penting ya bagi kalian yang belum pernah memelihara hamster dan ingin memelihara hamster. Nah, ini perlu kalian lakukan. Tutupi kandang dengan kain tipis selama beberapa hari pertama. Jadi, hamster itu butuh adaptasi ya, sehingga saat kamu misalnya membawa pulang hamster baru, ya membutuhkan adaptasi dan membutuhkan ruang untuk mengenal habitat baru selama beberapa hari dan tanpa gangguan. Jadi salah satu cara untuk membuat mereka nyaman dan bisa beradaptasi dengan sendirinya yaitu dengan menempatkan kain tipis di atas kandang mereka. Dan juga kalau misalnya sudah lewat 1 hari, 2 hari gitu, jangan ragu untuk melepas penutup atau kain tipis itu dengan pelan-pelan dan sudah bisa diajak bermain si hamster kamu itu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Yang keempat, isi kandang dengan peralatan yang lengkap. Nah, peralatan yang perlu disiapkan adalah tentunya yaitu tempat makan, tempat minum, atau disebut dengan pipa air minum dan juga bisa kalian tambahkan berupa alat-alat bermain. Nah, alat bermain mungkin tidak perlu ini siapkan jika jenis hamster memiliki karakter yang pasif. Jadi kalian perlu melihat dulu jenis hamsternya itu seperti apa. Apabila jenis hamster yang aktif, maka kalian mesti memberikannya alat-alat bermain. Tapi sebaliknya jika hamster kalian itu hamster yang pasif atau malas seperti jenis hamster Syrian, nah bisa itu kalian gunakan alat roda berputar khusus di mana bisa membuat hamster dapat merasa senang dan betah berada di kandangnya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kelima itu perlu juga kita harus mengetahui naluri hamster. Nah, seperti apa sih naluri hamster ini? Jadi ya benar-benar kita merawat hamster dengan benar, perlu memperhatikan karakternya karena tentunya karakter hamster itu berbeda-beda. Kemudian hamster ini adalah hewan teritorial ya yang sangat menjaga daerah kekuasaannya sehingga ada beberapa jenis hamster yang bisa berkelahi sampai mati apabila disatukan dengan hamster lainnya. Namun ada juga beberapa hamster yang senang apabila tinggal dengan hamster lainnya dan jika
mereka tinggal sendiri bisa juga menyebabkan dia stres dan akhirnya mati. Jadi macam-macam pokoknya. Kita harus mempelajari bagaimana naluri hamster kita. Sebelum itu barulah kita mempersiapkan apakah dia cocok untuk memiliki kandang dengan hamster lainnya atau sebaliknya. Seperti itu ya, dan tentunya kita harus selalu memperhatikan tingkah lakunya sebelum memutuskan untuk menyatukan hamster-hamster kita. Oke, selanjutnya. Nomor 6, setelah menyesuaikan diri, pikirkan waktu makan di luar kebiasaan. Nah, yang ini perlu kita tambahkan beberapa jenis makanan ya, karena tentunya hamster juga akan bosan apabila diberikan pakan itu-itu saja. Nah, jadi kalian bisa tambahkan atau kombinasikan makanan mereka dengan mungkin sedikit wortel atau labu, brokoli, mentimun, apel, pir, atau berry. Jadi kalian bisa mengkombinasikan pakan-pakan tersebut ke pakan si hamster tersebut. Oke, selanjutnya nomor 7. Nah, bersihkan dan cuci kandang secara teratur. Nah, kandang yang bersih dan nyaman akan menghindarkan hamster dari rasa stres. Namun, lakukan sewajarnya saja ya, dan lakukan secara teratur. Karena terlalu banyak juga membersihkan kandang juga bisa menyebabkan hamster jadi stres. Jadi, alangkah baiknya kalau misalnya membersihkannya tidak setiap hari atau cukup misalnya 2 kali seminggu seperti itu. Dan juga kalian harus membersihkan tempat makan setiap minggu, membersihkan botol airnya setiap minggu, dan membersihkan seluruh kandangnya setiap minggu. Bisa juga 2 minggu sekali dan 3 minggu sekali. Itu tergantung dari kesibukan kalian, tapi jangan sampai lupa untuk membersihkannya dalam waktu seminggu. Saya ada klien di mana dia memiliki hamster atau kelinci. Dia sangat rajin merawatnya dan juga membersihkan kandangnya minimal itu 3 kali seminggu, dan saya lihat kelinci-kelinci mereka dan hamster mereka itu jauh dari berbagai penyakit. Nah, jadi untuk menghindari penyakit, kalian harus rajin membersihkan kandang mereka secara teratur. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Beri banyak waktu di luar kandang. Nah, ini maksudnya apa ya? Jadi, si hamster ini juga perlu untuk diberikan kebebasan keluar dari kandang seperti itu. Jadi, cara yang bagus untuk melatih hamster dan mendapatkan waktu yang dibutuhkan adalah dengan menyediakannya waktu bermain yang cukup di luar habitatnya setiap minggu. Dan ini jangan sampai kamu lupa untuk mengawasinya sehingga hamster itu bisa saja kabur kapan saja kalau misalnya tidak diawasi. Jadi ini juga perlu perhatian yang khusus ya apabila kamu siap untuk mengeluarkan hamster kamu dari kandang. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nomor 9, memberi makan secara rutin. Ya, jadi tentunya ya ini wajib dilakukan tiap hari oleh pemiliknya. Jadi makanan hamster itu wajib diberikan sekitar 15-20 gram per hari untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau misalnya untuk pakan hamster apa aja sih? Jadi kalian bisa cek-cek pet shop yang ada di daerah kalian masing-masing. Nah, di situ ada banyak pilihan daripada pakan hamster. Selain itu, jika perlu juga harus diberikan suplemen dan vitamin seperti vitamin A dan D untuk menjaga kesehatannya agar badannya tetap gemuk dan semakin lucu. Oke, selanjutnya nomor 10. Memberikan minum dengan air bersih. Tentunya ya, selain menyiapkan tempat air minum, kalian juga harus memperhatikan air minumnya setiap hari. Setiap hari perlu diganti ya, dan juga hamster ini kurang menyukai air yang bertemperatur hangat karena lebih menyukai yang segar. Jadi pastikan airnya itu selalu diganti dengan air yang agak dingin dan segar. Oke, selanjutnya
Nomor 11, ini sudah saya jelaskan di poin sebelumnya untuk mengajak hamster bermain. Sama halnya seperti anjing dan kucing, juga hamster perlu bermain seperti itu. Makanya lebih baik lagi kalau misalnya punya hamster itu diberikan mainan berupa roda atau terowongan plastik atau bola jogging sehingga mereka bisa tetap bermain walaupun berada di dalam kandang. Oke, selanjutnya memastikan agar hamster tidak kabur. Nah, ini berlaku bagi jenis hamster yang sangat aktif dan lincah sehingga hal tersebut bisa saja membuatnya kabur dari kandangnya. Makanya kita perlu pastikan bahwa kandangnya itu aman sehingga dia tidak mudah kabur, dan juga apabila kalian memberikan ruang kepada hamster kalian untuk keluar bermain, pastikan untuk mengawasinya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya poin 13, memandikan hamster dengan benar. Nah, ini juga perlu kalian lakukan karena hamster itu mengeluarkan aroma yang kurang sedap sehingga kalian perlu memperhatikan atau memandikan hamsternya dengan benar. Jadi untuk hamster ini bagaimana cara memandikannya, yaitu cukup dengan menyikat bulu-bulunya, tidak usah terlalu banyak airnya, cukup celupkan hamster ke dalam air, kemudian sebentar saja, kemudian sisir bulu hamster dengan sikat tersebut sampai bersih, dan juga jangan lupa untuk melapnya sehingga dia mudah kering. Dan apabila misalnya kalian kesulitan dalam memandikan si hamster, sekarang juga sudah banyak dijual pasir mandi untuk hamster sehingga hamster itu bisa berguling-guling di pasir dan membersihkan tubuhnya sendiri. Seperti itu. Nomor 14, terakhir ya ini, mengawasi kesehatan hamster secara rutin. Ini sangat penting karena kita tidak tahu kapan hewan kita akan terpapar daripada penyakit. Nah, kalau kita sudah mempersiapkan kandang yang baik, membersihkan kandang yang benar, kemudian memandikannya dengan benar, dan jangan lupa juga untuk mengecek kesehatannya. Jangan sampai ketika sudah dimandikan, ternyata hamsternya flu atau demam. Nah, ternyata hamsternya tidak cocok dengan air dan lain sebagainya. Jadi itu perlu kita perhatikan secara keseluruhan apabila kita benar-benar ingin merawat hamster. Jangan cuma merawat tapi kita tidak betul-betul menyayanginya dengan sepenuh hati, seperti itu ya. Jadi harus kita perhatikan dari kondisi bulunya, kondisi matanya, kemudian bisa dengan mulut, bisa juga dengan area anus atau alat kelamin, seperti itu. Karena kadang kita tidak tahu, mungkin terjadi pembengkakan dan lain sebagainya. Sehingga kalian bisa menghubungi dokter hewan terdekat di daerah kalian masing-masing. Karena ada beberapa gejala yang bisa terpapar daripada hamster, yaitu salah satunya diare, atau misalnya kondisi bulunya itu kusam dan lain sebagainya. Mungkin karena dia tidak cocok dengan pakan yang kalian berikan, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk selalu mengawasi kesehatan hamster secara rutin. Oke, dan terakhir, ini yang terakhir, rawat hamster dengan hati-hati. Dan saya yakin apabila kalian sudah menonton dari awal hingga akhir, beberapa poin-poin kalian sudah siap dan menyiapkan kandang, membeli hamster yang sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian merawatnya dengan baik-baik, maka bisa saja hamsternya akan beranak pinang begitu. Misalnya kalian belikan hamster jantan, hamster betina, lalu bunting, lalu beranak pinang, kan itu bisa rame seperti itu, dan bisa kalian juga jual atau kalian berikan ke sanak keluarga kalian yang mungkin penyuka hamster juga. Oke, begitu mungkin yang bisa saya paparkan atau jelaskan sedikit pada kesempatan kali ini, dan ini ada beberapa referensi yang saya ambil dari materi yang sudah saya paparkan sedikit. Seperti itu. Baik, sekian dan terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe.
Dan sekali lagi saya katakan bahwa dalam merawat hewan kesayangan harus penuh dengan kedisiplinan dan sepenuh hati sehingga hamster kalian juga sayang balik ke kalian seperti itu. Oke, wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.